Hello everyone, nice to see you again in our lesson. Well, today we are going to learn degrees of comparison. Well, kompetensi dasarnya adalah 3.9. Menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait perbandingan jumlah sifat orang, binatang, benda sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan untuk keterampilannya adalah 4.9, menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait perbandingan jumlah dan sifat orang, binatang, benda dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks. Well, perhatikan untuk definisi daripada degrees of comparison. Degrees of comparison adalah merupakan jenis perbandingan yang digunakan untuk membandingkan sesuatu dengan yang lain dengan menggunakan kata sifat untuk perbandingannya. Jadi, dalam comparison degree itu adalah fokus kepada kata sifat. Well, comparison degree itu mempunyai 3 tingkatan. Yang pertama, positive degree, menyatakan sama. 2, comparative degree, menyatakan lebih. Dan yang ketiga, superlative degree, menyatakan paling. Baik, positive form ini digunakan untuk 1, jika tidak ada hal yang dibandingkan. Contohnya, Rizka is a kind and humble girl. Rizka adalah gadis yang baik dan ramah. 2. Doni is a diligent boy in the class. Doni adalah anak yang rajin di kelas itu. Kemudian yang kedua, bentuk ini juga digunakan untuk membandingkan dua orang atau benda yang sama atau sebanding. Contoh, Joshua is as smart as his sister. Joshua itu sama pintarnya dengan kakaknya. Contoh yang kedua, Daniel studies as hard as Denny. Daniel dan Denny itu sama-sama belajar keras. Baik, we go on to the second one, yaitu the comparative form. Nah, the comparative form ini digunakan untuk membandingkan orang, tempat, atau benda yang tidak setara. Ada 2 cara untuk membentuk comparative form. Yang pertama, menambahkan er di belakang kata sifat dan diikuti dengan kata then. Bentuk ini digunakan untuk kata sifat yang terdiri dari suatu suku kata. Contoh, my house is bigger than your house. Rumah saya lebih besar dari rumah kamu. Doni walks slower than Yudi. Doni berjalan lebih lambat dari Yudi. Dan yang kedua, bentuk ini digunakan menggunakan kata more plus adjective plus than. Bentuk ini digunakan untuk kata sifat yang terdiri dari lebih dari satu suku kata. Contoh, this question is more complicated than the last one. Pertanyaan ini lebih sulit dari yang pertama. Yang kedua, the final examination is more difficult than the mid-exam. Ujian terakhir lebih sulit dari ujian tengah. Well, we continue to number 3, yaitu the superlative form. Superlative form digunakan ketika ingin membandingkan 3 atau lebih, baik orang, tempat, maupun benda. Ada 2 cara untuk membentuk perbandingan superlatif. 1, dengan menambahkan kata est di belakang kata sifat dan menggunakan kata the sebelum kata sifat. Bentuk ini digunakan untuk kata sifat yang terdiri dari satu suku kata. Contoh, 1, Robert is the tallest student in the class.
Robert adalah siswa yang paling tinggi di kelas ini. 2. That is the biggest house in the village. Itu adalah rumah yang paling besar di kampung ini. Dan cara yang kedua adalah dengan menambahkan kata the most sebelum kata sifat. Bentuk ini digunakan untuk kata sifat yang terdiri dari 2 atau lebih suku kata. Contoh, 1. Patrick is the most diligent student in the class. Patrick adalah siswa yang paling rajin di kelas ini. 2. She is the most beautiful student in the class. Dia adalah siswa yang paling cantik di kelas ini. Well, ada beberapa kata sifat yang tidak mengalami perubahan seperti aturan yang di atas. Nah, kata sifat ini kita sebut dengan irregular atau exceptional. Jadi dia mengalami perubahan, baik di positif berbeda dengan di komparatif maupun di superlatif. Contoh, good, komparatifnya better, superlatifnya best. Dan ada kata well, better, best. Bad, worse, worst. Badly, worse, worst. Dan selanjutnya. Baiklah, yang terakhir adalah di sini ada latihan untuk kalian. Silahkan mengerjakan. Fill in the blank with the correct degree of comparison. Silahkan kalian kerjakan latihannya sesuai dengan penjelasan tadi yang sudah kalian dengarkan. Well, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Thank you for your attention and see you in the next lesson.